Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Ini mungkin konten kedua channel YouTube Henrys Media hari ini. Setelah sebelumnya kita membahas tentang akun Fufu Fafa yang heboh banget. Nah, ini menarik nih sahabat Henrys. Kenapa? Kan beberapa waktu yang lalu Pandji Pragiwicaksono itu pernah membuat podcast bareng Pak Anies Baswedan dengan judul Pengangguran itu bernama Anies Baswedan. Ya, mungkin ini adalah suatu joke gitu ya, karena banyak orang-orang yang mengatakan demikian, komentar netizen pasca Anies Baswedan tidak berlayar di pilkada daerah khusus Jakarta, kalah pilpres, ya kan? Kemudian pilkada pun tidak bisa berlayar. Jadi banyak komen-komen netizen, wow, Anies nganggur nih. Maka dibuatkanlah mungkin podcast bersama Pandji Pragiwicaksono itu, Anies pengangguran bernama Anies, oke? Nah, ini menarik sahabat ini. Kenapa malam hari ini saya ingin membuat konten video ini? Karena ini dapat informasi terbaru dan luar biasa banget, yaitu public lecture Anies returns to Sophia University Tokyo, Democracy in their hands. Anies Baswedan, Minister of Education and Culture, Republic of Indonesia 2014 to 2016, Governor of Jakarta 2017 and to 2022. Sophia University Yotsuya Campus, Friday 20 September 2024. Jadi ini adalah informasi, tampaknya Pak Anies Baswedan akan memberikan kuliah umum ya di Universitas Sophia di Tokyo pada tanggal 20 September nanti guys, ya, dengan tema Democracy in their hands. How youth seize the lead in the digital era. Oke. Nah, dari keterangan seperti flyer ini, dan ini kayaknya tweetnya Pak Anies Baswedan terbaru, akan pulang ke kampus Sophia University di Yotsuya, Tokyo, Jumat malam pekan depan. 20 September ya, pekan depan ya. Dulu di tahun 1993 berkesempatan mengikuti kuliah musim panas melalui JAL Scholarship Program di kampus ini. Bisa ikut program itu karena ikut lomba karya tulis bidang lingkungan hidup. Masih ingat dulu menulis judulnya How Economy and Ecology Work Together, Pursuing Sustainable Development. Makin kesini topiknya ternyata makin relevan dan makin mendesak dipikirkan. Oke, itu topik yang akan diberikan kuliah umum ya Pak Anies Baswedan di Tokyo. Lalu ditambahkan lagi, tapi untuk di Sophia nanti rencananya akan memberikan kuliah umum bertema demokrasi dan anak muda bagi akademisi dan mahasiswa Jepang. Akan senang jika teman-teman Indonesia di Tokyo bisa ikutan juga, khususnya teman-teman muda dan mahasiswa. Yuk tukar pikiran soal demokrasi. Sampai jumpa di Jumat depan di Tokyo ya. Oke, kurang lebih seperti itu tweet Pak Anies Baswedan. Dan ini luar biasa ini. Bukannya tenggelam, Pak Anies Baswedan malah makin moncer nih, makin moncer karir politik Anies Baswedan. Mungkin negara-negara maju seperti Jepang, masyarakatnya yang punya pola pikir maju, yang bisa menerima dan menyerap ide-ide dan gagasan dari Pak Anies Baswedan. Nanti Jepang akan makin pintar. Karena apa? Karena 58% rakyat kita di Indonesia itu tidak menerima ide gagasan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, reject gitu ya. Nah, itu kan menjadi masalah tuh. Nanti negara lain itu makin maju menerapkan ide-ide dan gagasan dari Pak Anies Baswedan, karena ide dan gagasan beliau itu sangat-sangat brilian dan sangat tepat diterapkan di zaman saat ini, ya kan? Nah, nanti kembali seperti kayak Malaysia. Dulu kan Malaysia mendatangkan guru dari Indonesia, ya kan? Dan sekarang kita perhatikan Malaysia.
Malaysia pertumbuhan ekonominya dan maju dari Indonesia, ya kan? Dan sementara kita semakin terbelakang, pengangguran merajalela, ya kan? Pendidikan kita sembraut, amburadul, ya. Karena akibat sistem politik kita yang bukannya untuk bisa masyarakat kita yang tidak mau diarahkan untuk maju gitu loh. Ya, sangat disayangkan sekali. Sekarang contoh, pejabat-pejabat kita tidak perlu pintar untuk bisa menjabat suatu jabatan publik. Nah, contohnya kan udah banyak nih. Salah satunya itu JK sempat sindir Nadiem Makarim, itu rame banget kan guys ya. Nah, ketika sesuatu itu tidak pada tempatnya tidak dengan orang yang tepat, ya itulah, tunggulah kehancuran. Benar nggak Sobat Yandis? Lihat sistem pendidikan kita, amburadul. Coba bandingkan dulu waktu Pak Anies Baswedan menjabat 2014 sampai 2016, kurang lebih 2 tahun. Kemudian di reshuffle, ya kan? Lalu kemudian beliau menjadi gubernur Jakarta. Ya. Walaupun kan banyak juga cemoohan, bulian pas saat jabatan beliau. Nyatanya pas saat beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, banyak terobosan-terobosan baru yang dibuat. Bahkan dia juga seorang rektor, ya kan? Kemudian punya Indonesia Mengajar, ya kan? Banyak program-program bagus yang dia buat. Coba perhatikan di Jakarta, ya, banyak hal-hal baik yang dilakukan, tapi justru masyarakat kita yang 58% itu menolak gagasan dan ide-ide mereka. Beliau, seperti misalnya dulu sering kan kita dengar dibully pendapat Pak Anies Baswedan, transport yang paling utama itu apa? Kaki katanya. Tapi orang mencemooh itu bukan alat transportasi gitu ya. Dan itu benar, kaki. Kita kan namanya transportasi itu kan yang kita gunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, yang pertama itu kaki, kemudian baru motor dan lain sebagainya. Ya nggak, Sobat Iris? Ya, itu maksudnya apa? Kita budayakan jalan kaki seperti negara maju, seperti Jepang. Dan kita kebanyakan memang malas untuk berjalan kaki, karena sudah punya kendaraan motor, mobil gitu ya. Apalagi private jet, jadi nggak mau jalan kaki, kan nggak mungkin kan jalan kaki. Kalau ke Amerika kan, ya naiknya ya pesawat lah kan ya. Nah itu Sobat Iris. Jadi nanti negara lain memanfaatkan ide dan gagasan Pak Anies Baswedan, sementara di Indonesia ditolak gitu loh, di reject, karena 58% masyarakat kita tidak suka dengan ide gagasan Pak Anies Baswedan. Jadi nanti kalau negara lain makin maju, ya jangan salahkan Pak Anies Baswedan, karena kita nggak mau belajar. Kita sudah mempunyai seorang anak bangsa, ya kan, yang luar biasa, ya, ide dan gagasannya diakui dunia juga, tapi kita masih sibuk, apalagi di di sosmed itu, Yaman lah dan lain sebagainya, kok masih begitu gitu loh. Kan Indonesia ini beragam ya, macam-macam, yang dari Arab lah, ada yang dari Cina ya, yang sudah menetap di Indonesia. Kalau mereka sudah lahir di sini, ya kan, berkeluarga di sini dan punya KTP Indonesia, itu orang Indonesia, mau dari suku manapun gitu loh. Dan ini menjadi seperti kayak buzzer gitu loh. Jadi kesukuan gitu ya, dari Yaman lah gitu loh ya, pulangkan ke Yaman. Wow, beliau luar biasa. Dan menurut saya 5 tahun inilah hikmahnya Pak Anies Baswedan nanti menyadarkan. Sekarang coba banyak hal-hal yang disampaikan Pak Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu, seperti angin tidak punya KTP, kemudian sumur resapan, ya kan, kebijakan-kebijakan Pak Anies Baswedan ketika jadi gubernur Jakarta, ya, itu nanti menyadarkan. Nah, jadi 5 tahun inilah hikmahnya untuk Pak Anies Baswedan ketika tidak berlayar di pilkada daerah khusus Jakarta. Pak Anies punya kesempatan lebih luas meyakinkan masyarakat kalau beliau layak untuk jadi pemimpin Indonesia ke depan. Benar nggak Sobat Yandis? Sangat disayangkan, ini putra terbaik bangsa loh. Ya, jangan sampai nanti negara lain yang menikmati, yang mempelajari, yang memanfaatkan ide dan gagasan dari Pak Anies Baswedan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Benar nggak Sobat Yandis? Yuk, sekarang mungkin apa yang telah berlalu biarlah berlalu.
Mudah-mudahan ke depan ini untuk kebaikan bangsa kita juga loh. Ya nggak sama Iris? Kita mungkin tidak punya kepentingan, kita nanti tidak akan mendapatkan jabatan atau apapun, tapi kita menyuarakan kebaikan ke depan untuk anak bangsa kita. Benar nggak sama Iris? Jadi ini luar biasa ini. Bukan makin tenggelam, malah makin moncer nih karir politik Anies Baswedan. Nanti mulai dari dunia ya, Tokyo ini, terus keliling ke luar negeri, itu Pak Anies Baswedan akan luar biasa. Jadi masyarakat nanti akan sadar sendirinya, insya Allah Pak Anies Baswedan akan menjadi figur yang makin disukai, makin dicintai ya oleh masyarakat Indonesia. Benar nggak sama ini? Sekarang kadang coba lihat, sekarang kayak timnas saja, kan mulai bangga dengan naturalisasi ya kan, kita ambil dari luar negeri. Sedangkan orang luar negeri ambil tokoh dari Indonesia untuk belajar. Oke, itu saja video kali ini sama Anies. Mungkin tidak banyak saya edit nanti ya. Gimana menurut kalian ke depan karir Pak Anies Baswedan? Apakah nanti bisa menyadarkan masyarakat Indonesia? Kemudian Pak Anies Baswedan kembali terjun di dunia politik dan akan meningkatkan citra elektabilitas beliau, bargaining politik beliau, daya tawarnya akan makin besar, akan makin dahsyat. Setuju nggak, Sahabat Iris? Oke, itu saja video Sahabat Iris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.